Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Baik Tuhan, puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Charles Semora untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi dan juga Ibu yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kita. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih, sangat menghargai semua kehadiran Bapak Ibu ya dalam mengikuti program ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Salam sehat buat kita semua dan anggota-anggota keluarga kita semuanya. Ya, Tuhan berkati semua pekerjaan kita. Dan Tuhan berkati semua anak-anak kita dan juga persekutuan kita. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara, menundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Bagaimana kami Tuhan mengikuti kehendak-Mu adalah kami memberikan diri kami untuk datang selalu mendengar dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan, memberkati hidup kami. Di pagi hari ini, semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan sudah hadir dengan penuh kerendahan hati. Kami menyambut segala pujian, ucapan syukur, terima kasih, dan juga firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali membuka Alkitab kita, firman Tuhan, yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita buka kitab Galatia. Ya, firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya kembali akan membacakan dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, mari Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Saya akan membaca untuk kita semua. Mulai dari ayatnya yang ke-6, Galatia pasal 1. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun
kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perkataan yang sangat keras sekali sebagai bentuk teguran disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, maksud saya, ya, di mana mereka, Bapak Ibu Saudara, sudah mengenal kasih karunia Allah sebagai jalan hidup mereka dalam mengenal Kristus Yesus, tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan berhadapan dengan persoalan kehidupan, sama seperti kita juga menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi jemaat Galatia ini, ya, Bapak Ibu Saudara, mereka kurang setia, ya, kurang setia kepada pengajaran kasih karunia, dan dikatakan mereka berbalik, berputar, dan kendor, dan mereka mengalami kemunduran dalam kemajuan iman mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali kita sudah membahas dan kita sudah mendengarkan dengan baik bahwa kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan, merasakan bimbingan dan pertolongan dari Tuhan apabila kita selalu tetap bersedia dan tetap setia untuk memberitakan, menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah, dan tidak boleh kendor dan tidak boleh kita mundur dan tidak boleh kita menyimpang, ya, dari kebenaran itu sendiri. Dan banyak kerugian yang kita alami seperti jemaat Galatia ini kalau kita tidak setia kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kita terima, ya, yang sudah sampai pada kita, di mana kita menerimanya hanya melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kalau kita lihat tadi, ya, Paulus kembali menyatakan bagaimana dia kecewa kepada jemaat Galatia ini karena mereka meremehkan, gitu ya, menganggap remeh, ya, Injil kasih karunia Allah itu, kebenaran itu. Mereka, ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan berbalik, berputar arah di dalam, ya, pemahaman mereka. Mereka tukar kebenaran dengan hal yang tidak benar, ya, berita yang tidak benar, dan itu sangat merugikan mereka. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan lebih baik lagi kenapa Rasul Paulus secara khusus menegaskan di ayatnya yang ke-8 dan 9 tadi, bahwa Paulus katakan kalau ada orang yang memberitakan Injil atau kabar baik yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima dari kami, kata Paulus, terkutuklah dia. Jadi ini bukan
sesuatu yang main-main. Tapi ini mengandung suatu resiko yang berat, ya, resiko yang besar bagi orang yang tidak mengerti kebenaran Injil yang disampaikan Rasul Paulus. Itu mengandung konsekuensi akibat yang sangat, ya, merugikan, karena ini masalah keselamatan jiwa seseorang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena itulah, ya, kita perlu memahami lebih dalam lagi. Sebenarnya, kenapa banyak orang bingung? Kenapa banyak orang yang tidak begitu memahami dengan baik, ya, berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, sehingga mereka, ya, orang-orang tidak melihat perbedaan itu, dan kemudian mereka dengan begitu saja, seperti jemaat Galatia ini, ya, mengaminkan seolah-olah semua sama saja, begitu ya. Yang penting diambil yang diberitakan firman Tuhan, semua sama saja, begitu ya. Dan dengan pandangan yang serba membolehkan seperti itu, semua boleh, semua bagus, ya. Begitu, dengan demikian mereka akhirnya jatuh kepada, ya, pengajaran yang sesat, pengajaran yang bisa menyesatkan, mengkelirukan mereka. Dan Paulus di sini kita lihat bahwa, ya, mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa itu adalah merupakan suatu sikap yang keliru, dan bahkan Paulus mengatakan jemaat Galatia adalah orang-orang yang dianggap bodoh, ya, karena sikap mereka menyamakan, ya, sikap mereka yang menganggap bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu sama dengan Injil yang diberitakan orang-orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita satu bagian yang sangat mendalam, ya, dalam kita memahami tentang berita kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus. Ini memang secara berbeda dan sangat berbeda, dan perbedaan ini kalau, ya, orang tidak memahami dengan baik, maka itulah yang mengakibatkan mereka tidak akan menerima manfaat, tidak mendapatkan manfaat, atau, ya, pelayanan mereka pun akan salah sasaran, ya, salah sasaran, dan itu sangat merugikan, ya. Banyak yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan tentang, ya, kehendaknya saat ini, yaitu di dalam pekerjaan Allah untuk membangun tubuh Kristus. Nah, untuk itu mari kita buka dulu Alkitab kita dari Kolose pasal 1. Paulus mengatakan bahwa berita kasih karunia yang dia terima dari Tuhan Yesus itu adalah bentuk sebuah berita rahasia yang dibukakan oleh Tuhan kepadanya, kepada Rasul Paulus, sehingga keunikan bahwa kekhususan, keistimewaan berita kasih karunia yang dia terima itu tidak boleh dianggap sama dengan semua pemberitaan di tempat-tempat yang lain. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Mulai dari ayatnya yang ke-24, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara merenungkan bahwa Paulus mengatakan sifat daripada pemberitaan Injil yang dia bawakan atau yang dia terima dari Tuhan Yesus itu adalah bersifat rahasia, dan Pauluslah yang dipercayakan untuk membuka rahasia itu, rahasia Tuhan, rahasia firman-Nya. Paulus membukakan kepada kita dan kepada semua orang. Dari ayatnya yang ke-24, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara.
Ya, secara perlahan kita lihat dengan baik. Dikatakan ayat 24 Kolose pasal 1, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, ini tubuh Kristus bukan yang digantung di atas kayu salib. Yang dimaksud Paulus di sini, di mana Paulus dikatakan menggenapkan, melengkapi di dalam tubuhnya. Paulus ada sebuah penderitaan, proses penderitaan. Dikatakan penderitaan yang kurang pada tubuh Kristus, melengkapi penderitaan untuk tubuh Kristus, bukan tubuh Kristus yang disalibkan, tetapi tubuh Kristus yaitu jemaat, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah didiami oleh Roh Kudus, yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, ya, dan semua yang percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh telah diselamatkan, itu adalah anggota tubuh Kristus. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, semua orang yang percaya dimanapun, yang sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia Allah, itu dikatakan adalah anggota tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus yang rohani, bukan tubuh Kristus yang jasmani. Tubuh Kristus yang rohani disebut jemaat, ya, tubuh Kristus. Dan Paulus katakan bahwa dia bersukacita sekalipun menderita karena dia melengkapi, ya, apa yang masih kurang dalam penderitaan jemaat tubuh Kristus itu. Kenapa harus menderita jemaat tubuh Kristus? Karena banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau menerima kabar baik, ya, yang dibawa oleh Rasul Paulus dan juga yang saat ini kita bawa, kita sampaikan kepada semua orang, sehingga orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak cinta kebenaran, ya, mereka memperlakukan pemberita-pemberita kebenaran seperti Paulus itu, memperlakukan dengan, ya, tidak wajar dan tidak masuk akal, dan bahkan menganiaya. Ya, bukan hanya menolak berita yang disampaikan, tapi juga menganiaya pembawa berita. Ya, dan Paulus mengalami penderitaan itu banyak sekali dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa wajah Kristus saat ini digambarkan adalah melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Mereka sudah digelapkan, gelap mata, oleh karena mereka sudah memilih mempunyai keinginan sendiri, ya, untuk memuaskan telinga mereka, ya, untuk menggaruk telinga mereka, ya, dengan pemberita-pemberita yang membuat mereka senang saja, yang penting menyenangkan mereka, ya, merasa bahwa mereka sudah sangat puas dengan pemberitaan dari orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan mereka, ya, para pendengarnya, umat-umat yang mendengarnya, ya, sebenarnya mereka sudah dikelirukan imannya. Sama seperti jemaat Galatia itu, mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah tertipu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah Paulus menegaskan di ayatnya yang ke-25, dia katakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu, jemaat tubuh Kristus,
sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, kepada Paulus, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Pauluslah yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan firman kasih karunia kepada kita, bangsa-bangsa lain, khususnya untuk tubuh Kristus, yaitu jemaat kudus, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya, 12 murid Yesus meneruskan firman Injil Kerajaan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel. Paulus dipilih oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan untuk meneruskan firman kasih karunia untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, yaitu tubuh Kristus, kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itu dikatakan di ayat 26, firman itu yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, ya, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Jadi Petrus tidak bisa mengatakan bahwa berita Injil yang dia sampaikan kepada bangsa Israel itu adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Petrus tidak bisa mengatakan begitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Petrus, Injil Kerajaan Sorga, itu sudah disampaikan lebih dulu oleh para nabi, oleh Yesaya, oleh Daud, ya, oleh Yeremia, Hosea, ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah disampaikan sebelumnya oleh para nabi perjanjian lama. Jadi Petrus tidak bisa mengatakan bahwa dia menyampaikan Injil Kerajaan kepada bangsa Israel adalah sebuah rahasia. Tidak bisa dia mengatakan itu. Karena Injil yang disampaikan Petrus itu adalah merupakan kelanjutan. Ya, amin. Kelanjutan daripada, ya, pemberitaan yang sudah lebih dulu disampaikan oleh para nabi, oleh Yohanes Pembaptis, ya, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, Tuhan Yesus memperkenalkan wajahnya, rupanya, ya, kepada Paulus, rupa yang surgawi dari Tuhan Yesus disampaikan, diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus untuk disampaikan dalam bentuk berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dikatakan suatu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, barulah dibukakan Tuhan melalui Rasul Paulus, dan kepada kita semua orang-orang kudusnya Tuhan dibukakan rahasia itu. Rahasia apa itu, Bapak Ibu Saudara? Rahasia tentang keselamatan, kepastian keselamatan, hidup yang kekal, diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya, menjadi jalan satu-satunya keselamatan bagi setiap orang yang percaya menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apapun yang dikerjakan oleh manusia, bukan karena ketekunan manusia, tapi semata-mata karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara,
tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Kematian Yesus Kristus itu sendiri bukan rahasia. Karena apa? Karena melalui perjanjian lama, ya, semua nabi-nabi sudah bernubuat tentang kematian Yesus Kristus sebagai Mesias yang menderita. Nabi Yesaya sudah menggambarkannya, ya, sebagai dikatakan seperti anak domba yang keluh atau ya yang tidak melakukan perlawanan tapi yang rela, ya, untuk dibawa ke pembantaian, dikatakan begitu, ya, menggambarkan tentang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang tidak melawan ketika dia harus dikorbankan, ya, dia harus sengsara, dia harus menderita untuk menanggung dosa-dosa umatnya Israel. Dan jadi itu bukanlah suatu rahasia tentang apa? Tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Jadi apa yang rahasia, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh Paulus di sini? Yang rahasia di sini adalah yaitu bahwa Tuhan, ya, membukakan kepada Rasul Paulus bahwa bangsa-bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kepada orang Israel, Kristus juga mati untuk mereka, ya, menebus dosa-dosa bangsa Israel. Tapi mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka harus hidup menurut hukum Taurat. Mereka harus juga, ya, disertai dengan perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada Tuhan, ya, mau percaya kepada firman Tuhan, mengikut perkataan Tuhan Yesus. Orang Israel harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain dikatakan bahwa kita percaya satu-satunya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Itu adalah suatu rahasia yang dibuka oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Karena tidak ada di perjanjian lama dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang percaya tapi tidak melakukan hukum Taurat. Tidak ada itu di perjanjian lama. Baca saja semuanya. Mulai dari Kejadian sampai Maleaki, ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah dikatakan ada orang percaya tapi tidak wajib melakukan hukum Taurat. Yang ada adalah setiap orang yang percaya harus hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itu yang ada, ya. Nah, makanya berita Injil yang dibawa Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang berlainan dari apa yang diterima oleh rasul-rasul sebelumnya. Makanya jangan dicampur adukan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saja dicampur adukan, itulah Paulus katakan terkutuklah dia. Tidak boleh disama-samakan, ya kan? Sekarang ini kan manusia yang malas belajar selalu mengatakan, semua sama saja kok, yang penting dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara, itu jemaat Galatia sudah jatuh dan mereka rugi besar. Paulus menegur keras mereka. Dan Paulus mengatakan, kamu itu jemaat yang bodoh, orang Galatia, ya. Kenapa kamu bisa kembali lagi kepada cara hidup lama? Hidup di dalam kasih karunia itu adalah hidup baru, amin. Dan hidup baru itu disucikan oleh darah Yesus dan dikuduskan kita sekarang ini sekali untuk selama-lamanya, ya. Jadi kenapa kamu mau lagi mengandalkan dirimu sendiri?
Kenapa kamu mau kembali kepada cara-cara di mana itu sudah kedaluarsa? Begitu ya. Apa itu cara-cara hidup yang lama? Mereka dikatakan ingin kembali kepada sistem perbuatan hukum Taurat. Ya, karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Sekarang digantikan dengan hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak sama dengan kasih karunia sekarang ini. Amin. Nah, itu yang dibukakan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita saat ini, yang sangat luar biasa menjadi jalan hidup kita. Ya, sehingga ini harus kita jaga betul. Amin. Jangan sampai pikiran dan hati kita terpengaruh lagi dan mundur lagi kepada cara hidup yang lama, karena kita akan rugi seperti jemaat Galatia. Pelayanan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita setia, tapi kalau bukan karena tetap hidup di jalur kasih karunia, itu sama saja seperti Paulus katakan, giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, dan itu semuanya menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kita beruntung sekali mengerti tentang berita kasih karunia Allah, bahwa kita sekarang sudah memiliki kepastian keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, sekali untuk selama-lamanya, dan bukan karena usaha kita, tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kita terima hanya melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan itu sebagai sebuah rahasia yang sekarang dibukakan, ya, melalui berita Injil yang kita sampaikan kepada semua orang, Injil Kristus. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang bingung, ya kan? Karena apa? Mereka bingung karena mereka tidak mengetahui rahasia ini, ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-27. Karena di sini Paulus lebih lagi menjelaskan tentang sifat atau karakter daripada berita rahasia yang dibukakan kepada kita saat ini, yaitu kasih karunia Allah yang sangat luar biasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ya, kita bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua di dunia ini manusia pasti mempunyai pengharapan. Tapi pengharapan mereka belum tentu pengharapan kemuliaan di dalam Kristus. Amin. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, pengharapan banyak orang yang keliru tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak mengerti berita kabar baik keselamatan yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini, pasti mereka salah mempunyai pengharapan dan itu menyimpang dari tujuan Tuhan untuk hidup manusia saat ini. Tapi apabila ya orang-orang mengerti berita keselamatan yang dibawa oleh Rasul Paulus tentang salib Kristus yang sudah menebus segala dosa sekali untuk selama-lamanya, pasti kepada orang yang percaya, mata mereka dibukakan oleh terang firman Kristus tentang pengharapan akan kemuliaan kita di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan kita bukan di dalam dunia. Amin. Ya, meskipun dunia, ya Bapak Ibu Saudara, menggoda, dunia dengan segala kegemerlapan,
ya segala ketertarikan dengan ya keindahan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan Kristus di situ. Amin. Ya, kemuliaan Kristus ada di dalam berita Injil kasih karunia itu sendiri, yaitu kemuliaan salib namanya. Amin. Karena di salib itulah kita ditebus dari segala kesalahan kita, segala dosa kita, segala keburukan kita, segala kegagalan kita ditebus oleh Kristus dan digantikan dengan pengharapan akan kemuliaan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri juga kalau merenungkan kebenaran ini, ya akhirnya walaupun saya tidak mempunyai segala sesuatu di dunia ini, saya sangat bersyukur saya mempunyai pengharapan kemuliaan di dalam Kristus yang melebihi semuanya. Amin. Dan itu yang membuat kita menjadi ya siap untuk senantiasa setia kepada Tuhan, bertekun di dalam kebenaran. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak heran Paulus mengatakan pada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus sekarang ada di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan kita sekarang sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal, tubuh Kristus yang rohani. Karena ketika kita percaya kepada salib Kristus, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita menyatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik maut, baik kuasa-kuasa, setan, iblis, dan kuasa apapun tidak akan dapat mengambil ya keselamatan kita lagi. Amin. Ya, karena ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, kita sudah termeterai dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang menjaga kita di dalam damai sejahteranya, karena kita harus menerima seluruhnya janji Allah sebagai kemuliaan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita akan diangkat di awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kita akan menerima semua ya kemuliaan Tuhan Yesus, dan hidup kita benar-benar sangat luar biasa terberkati di dalam kekayaannya, kekayaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dikatakan di ayat 28, ya, dengan pengharapan kemuliaan di dalam Kristus. Ya, ayat 28 dikatakan, dialah Yesuslah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Bukan kepada kegagalan, bukan kepada kebercacatan, bukan kepada keberdosaan, tapi kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus kita sudah disempurnakan. Amin. Dan kita menjalani hidup kita di dalam kesempurnaan itu setiap hari. Firman-Nya yang menuntun hati dan pikiran kita untuk memahami itu. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 28 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi ada kuasa Tuhan yang bekerja menguatkan kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan khawatir kata Paulus, ya janganlah hendaknya kamu khawatir, ya. Tetapi tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Allah segala kerinduanmu, ya, di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Nah, itulah berkat Tuhan pagi hari ini.
buat kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kepada kita Tuhan membukakan rahasia Injilnya, berita tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, dan bagaimana kita hidup di dalam kesempurnaan yang sudah dikerjakan Tuhan melalui salibnya. Itu adalah merupakan kebanggaan kita, karena bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah di dalam Kristus yang sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersiap dengan sukacita dalam hidup kita, mengerjakan hari ini semua pekerjaan kita. Tuhan yang memberkati dan melimpahkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sangat terberkati ini Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran rahasia yang dibukakan oleh Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, dan firman-Mu sangat terang benderang bagi kami pada pagi hari ini. Kami semakin mengerti, kami harus terus setia mendengarkan firman-Mu, karena melalui firman Tuhan kami semakin diperdalam dan dikuatkan, diberkati, mengerti akan kebaikan Tuhan yang sempurna, yang sudah sampai kepada kami dan yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kami. Terima kasih, kami harus menghargai berita keselamatan ini Bapa di surga, dan diberkatilah semua saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya berhasil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus yang menuntun menjadi sukacita dan damai sejahtera kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya yang mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi salam. Salam kudus buat kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.